بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada surah Asy-Syarh, yaitu surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tafsir surah Asy-Syarh wahia Makkiyah. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami letakkan darimu bebanmu. Alladhi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat bagimu namamu, penyebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya di balik sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, kalau engkau selesai dari suatu perkara, fansab, ya, maka persiapkanlah untuk perkara yang lain. Apabila selesai dari suatu kegiatan, maka persiapkanlah untuk kegiatan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau mengharap. Ya, ikhwana fi din, azakumullah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu, yakni amma syarahna laka sadrak, yaitu telah kami lapangkan bagimu dadamu, ay nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an, yaitu kami telah berikan cahaya kepadamu, dan kami jadikan engkau jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami jadikan beliau fasihan
rahiban wasi'an. Allah jadikan Nabi Muhammad seorang yang mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk menyambut kebenaran, dadanya luas dalam menerima sebuah keputusan. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِيمَانِ. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah akan berikan cahaya kepada dia dengan dimudahkan dia untuk menerima aturan-aturan Islam. Mudah baginya untuk mengamalkannya. Bahkan terdapat keluasan bagi dia kapanpun, dimanapun, untuk senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa sempit dadanya. Ketika datang aturan Allah, datang perintah Allah, terasa sempit dadanya. Maka itu adalah satu ciri seseorang tersebut tidak mendapatkan hidayah. Maka ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah dia mudah, lapang dadanya. Tidak terdapati kesulitan, tidak terdapati suatu kejanggalan di dalam dirinya untuk menerima Islam itu sendiri, untuk mengamalkan syariat-syariat Islam itu sendiri. Wa kama syaraha Allahu sadrahu, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya Nabi Muhammad, kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat yang mudah, syariat yang luas, syariat yang toleran, syariat yang sangat mudah untuk dipahami, dipelajari dan diamalkan bagi orang-orang yang memang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Demikianlah Islam, ikhwan fillah azakumullah. Mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dihafal, untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk diamalkan. Mudah Al-Qur'an ini. Allah jadikan mudah, padahal Al-Quran ini sangat berat secara hakikatnya. Kalaulah diberikan kepada gunung, la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan lihat gunung tersebut hancur lebur, enggak mampu untuk menopang tanggung jawab Al-Quran ini. Tetapi Allah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dihafal, untuk dibaca, untuk dipahami, dipelajari, diamalkan. Fahal mim mudzakir. Tinggal siapa yang mau ingat, tinggal siapa yang mau belajar, yang mau memahami, yang mau mengkaji, siapa yang mau mengamalkan, tinggal begitu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita berdoa kepada Allah termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah dengan dilapangkan dada kita untuk mudah membaca Al-Quran, mudah belajar Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran, mudah untuk mentadaburi Al-Quran. Karena barang siapa yang seseorang itu mudah membaca, mudah menghafal, tetapi sulit untuk tadabbur, sulit untuk tafahum, sulit untuk beramal, justru menjadi musibah atas dia, ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu, fahal min mudzakir, siapa yang mau ingat? Allah mudahkan agama ini. Allah luaskan agama ini. Allah berikan toleransi yang begitu luar biasa pada agama ini. Ya. Maka fahal min mudzakir, siapa yang mau mempelajarinya? Wala haraja fihi wala isra wala dhiqa. Tidak ada kesulitan di dalam agama ini. Tidak ada paksaan dan tidak ada kesempitan dalam agama ini. Tidak ada paksaan. Ya. Oleh karena itu ikhwana fillah azakumullahu jami'an, ketika kita sulit untuk mengamalkan, sulit untuk belajar ilmu agama,
itu hakikatnya adalah dari diri-diri kita. Diri kita tidak menginginkan untuk mempelajarinya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah untuk dilapangkan dada kita, dimudahkan hati kita. Dan setelah kita sudah dilapangkan dada kita untuk menerima Islam, berdoalah jangan sampai Allah matikan hati kita kembali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk. Dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui semangat untuk belajar, kita lanjutkan dengan fase-fase yang berikutnya. Waqila, dan dikatakan, al-muradu biqaulihi alam nashrah laka sadrak. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya yang dimaksudkan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu, ay syaraha sadrahu lailatul Isra, yaitu dilapangkan dadanya ketika malam Isra. Kama taqaddam fi riwayat Malik ibn Sa'sa'ah wa qad awradahu Tirmidzi hahuna, sebagaimana dari riwayat Malik ibn Sa'sa'ah diriwayatkan oleh Tirmidzi di sana. Wa hadza in kana waqi'an lakin la munafah. Fa inna min jumlati syarh sadri alladhi fu'ila bi sadrihi lailatul Isra wa ma nasha'a anhu min asy-syarh al-ma'nawi aidan. Dan ini tidak saling bertentangan. Yang menafsirkan pertama dengan dilapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima agama ini, untuk memahami agama ini, untuk mengamalkan agama ini, demikian pula makna dilapangkan, yakni ketika Allah belah ya dada Nabi Muhammad, ketika mengutus malaikat-malaikatnya untuk membelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ketika malam Isra. Dan apa-apa yang dipahami dari makna ayat ini secara makna yang luas. Ikhwana fi din a'azakumullah, terkait dengan penafsiran yang kedua ini, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan satu riwayat. Qala Abdullah ibnu Al-Imam Ahmad, berkata Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Musnad, haddatsani Muhammad ibn Abdul Rahim Abu Yahya Al-Bazzaz قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا معاذ ابن محمد ابن معاذ ابن محمد ابن أبي ابن كعب قال حدثني أبي محمد ابن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Tetapi kalau kita perhatikan sanadnya, ini sanadnya mengandung kelemahan. Tapi kita bacakan dulu, nanti kita bacakan yang lafaz yang sahihnya bagaimana. Dari Ubay bin Ka'ab, anna Abu Hurairah kana jariyan ala ay yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya' la yas'aluhu anhu ghairuh. Bahwasanya Abu Hurairah terbiasa untuk bertanya kepada Rasul perkara-perkara yang tidak biasa ditanyakan oleh yang lainnya. Faqala, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amri nubuwah? Apa yang kau lihat dari perkara nubuwah? Fastawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tegak duduk, ya. Wa qala, dan mengatakan, laqad sa'alta ya Abu Hurairah inni la fi sakhra ibnu 10 sinin wa ashhur. Sungguh engkau telah bertanya perkara yang besar wahai Abu Hurairah. Ketika aku berada di sebuah tanah lapang di padang rumput, ya, mengembala kambing, atau kalau riwayat ini di padang pasir, Sohra. Ibnu 10 sinin wa ashhur. Ketika itu aku berusia 10 tahun lebih beberapa bulan. Wa idza bi kalamin faqa ra'si. Ketika itu tiba-tiba ada perkataan di atas kepalaku. Wa idza rajulun yaqulu rajul. Di situ rupanya ada seseorang yang berkata kepada seorang yang lainnya, ahwa, apakah dia adalah dia?
Qala na'am, salah satunya mengatakan ya. Fastaqbalani biwujuhin lam araha li khalqin. Maka kemudian keduanya mendekatiku. Wajah mereka tidak pernah aku melihatnya. Tidak pernah aku melihatnya. Wa arwah lam ajidaha min khalqin qad. Dan dalam bentuk penampilan ya, yang tidak aku kenal pula. Wa thiyal lam araha ala ahadin qad. Dan juga memakai pakaian yang belum pernah aku lihat pakaian tersebut. Fa aqbala ilayya, keduanya menghadap kepadaku, yamshiyan, dengan berjalan, hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adudi, sampai masing-masing dari keduanya memegang lengan-lenganku. La ajidu la ahadihima massan, ya aku tidak dapati keduanya memegangku terasa seperti dipegang oleh seseorang, tetapi dipegang. Faqala ahaduhuma li sahibi, salah satunya berkata kepada yang lainnya, aj'hu, telentangkan dia. Ya, fa'ajja'ani bila qasr wala khasr, kemudian menelentangkanku tanpa paksaan, ya, dan tanpa paksaan ataupun tanpa rasa sakit. Faqala ahaduhuma li sahibi, salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, ifliq sadrah, belah dadanya. Fa hawa ahaduhuma ila sadri, maka salah satunya mendekat ke dadaku, fa falaqahu fima ara bila dam wala waja'. Kemudian salah satunya tadi membelah dadaku tetapi tidak keluar darah dari dadaku dan tanpa merasakan sakit. Faqala lahu, maka salah satunya mengatakan, akhrij al-ghilla wal hasad, keluarkanlah sikap iri dan dengki dalam tubuh anak ini. Fa akhraja syai'an kahyatil 'alaqah, kemudian dikeluarkanlah sesuatu seperti segumpal darah. Tsumma nabadaha fa tarahaha, kemudian dibuang dan dibersihkan jantungnya Nabi Muhammad SAW, dadanya Nabi Muhammad. Faqala lahu adkhil ar-ra'fa war-rahmah, kemudian salah satunya mengatakan, masukkanlah sikap kasih sayang dan kelembutan. Fa idza mithlul qamal akhraja min shibahil fiddah, maka ketika itu sifat lembut dan kasih sayang tadi semisal qamar, semisal rembulan. Ya. Semisal rembulan dan serupa seperti fiddah, seperti perak. Tsumma hazza ibhama rijli yumna, kemudian setelah selesai ditaruh kembali ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW, digerakkanlah jempol kaki Nabi Muhammad SAW yang sebelah kanan. Faqala, dan mengatakan, uhdu waslam, bergeraklah dan selamatlah. Faraja'at biha uhdu riqqah 'ala as-saghir wa rahmatan lil kabir. Maka setelah itu aku benar-benar menjadi seorang yang sangat lembut terhadap anak-anak dan sangat sayang terhadap menghormati orang-orang yang tua. Ya, sehingga kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, laisa minna ma lam yarham saghirana wala yukrim kabirana. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Bahkan salah satu ciri umat Nabi Muhammad SAW adalah menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Ini adalah prinsip dalam beragama. Ya, modal dasar di dalam berakhlak yang mulia. Demikian lafaz yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dengan sanad ini terdapat beberapa celah yang lemah, tetapi asal kisahnya ini, ikhwan fillah azakumullah, memang terjadi. Ya, perlu diketahui, yaitu kisah dibelah dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam sirahnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dari beberapa sahabat, ya, di antaranya sahabat Abu Hurairah, sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat Ubay bin Ka'ab, ya. Adapun para ulama berbeda pendapat karena perbedaan riwayat yang ada. Salah satu riwayat di sini yang lafaz yang lemah adalah lafaz yang pertama, bahwasanya ketika itu berusia sekitar 10 tahun lebih beberapa bulan.
Dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim digabungkan dengan riwayat Ibnu Ishaq. Ya, ini yang sahih dari riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya, dinukilkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Seperti Syekh Al-Albani merajihkan yang ini dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, atau lebih tepatnya di dalam Sirah Nabawiyah dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Beliau merajihkan terjadinya syaqqus sadr, ya terbelahnya dada atau perut, karena di satu hadis dada, satu hadis perut. Maka ada dua kemungkinan, dada sampai tembus ke perut. Terjadi dua kali. Yang pertama terjadi ketika masih kecil. Ya. Yang kedua terjadi ketika Isra. Ya. Dua hadis ini. Dua kali terjadi. Setidaknya dua kali terjadi. Ketika kecil, kemudian Isra. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam beberapa tempat menghikayatkan beberapa pendapat, dan beliau lebih condong kepada terjadinya tiga kali. Saat kecil, kemudian saat diutus menjadi nabi umur 40 tahun, kemudian saat Isra. Saat Isra. Kemudian para ulama yang tadi yang mengatakan saat kecil itu dibelah, ini berbeda pendapat. Berapa usia kecilnya ketika itu? Ada yang berpendapat 2 tahun, ada yang berpendapat 4 tahun, ada yang berpendapat 10 tahun, seperti yang dinukilkan di dalam hadis ini. Ya. Tetapi lafaz dengan hadis ini dengan lafaz Ibnu Asyar Sinin, berusia 10 tahun lebih beberapa bulan, sanadnya dhaif. Walaupun kisahnya benar demikian. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, setidaknya itu terjadi 2 kali berarti. Kalaulah kita tidak bisa memastikan berapa kali dan tidak bisa memastikan berapa umurnya ketika itu, tetapi yang jelas setidaknya terjadi 2 kali. Saat beliau kecil dan ketika beliau dimi'rajkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pembelahan dada, dan dikatakan oleh Anas bin Malik, ya, waqad ra'aitu athar al-mihyat fi sadrihi, dan benar-benar aku melihat bekas jahitan yang ada di dada dan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang itu merupakan bekas daripada jahitan dibelah. Dan dicuci digunakan dengan beberapa riwayat, yang pada riwayat Ibnu Ishaq, ya, ketika itu 2 malaikat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah sedang mengembala kambing, kemudian datangi 2 orang yang berbaju putih, berwajah rupawan, tampan, membawa 1 piala yang berisi salju. Maka dada Rasul dibelah, jantungnya diambil, kemudian dibelah dan diambil, ya, gumbalan-gumbalan hitam yang itu merupakan hadzus syaitan, bagian syaitan untuk menggoda. Kemudian dibuang dan dicuci dengan salju. Dalam riwayat Muslim dicuci dengan ma'u Zamzam, dengan air Zamzam. Ya. Kemudian dipasang kembali jantung tersebut, kemudian dijahit. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Setelah itu Rasulullah ditimbang dengan umatnya yang terakhirnya, la wazanta ya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ummati kulli, kalaulah engkau menimbang Nabi Muhammad dengan seluruh umatnya, la wazanahum, sungguh beratnya Nabi Muhammad, amalannya Nabi Muhammad, ketakwaannya Nabi Muhammad melebihi daripada seluruh umatnya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, salah satu penafsiran bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dada Nabi Muhammad dari semenjak kecilnya. Dicuci dari al-ghil wal hasad, dari, ya, kedengkian, dari rasa iri, dihilangkan. Dari hadzus syaitan, dari jatah-jatah syaitan untuk bisa menggoda, dihilangkan. Terlindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan penafsiran-penafsiran dari kedua belah pihak, yang satu menafsirkan dengan syaqqus sadr, dengan dibelahkan dada,
dan yang sebelumnya menafsirkan secara makna, yaitu Nabi Muhammad diberi hidayah, artinya diberi cahaya, dibuat mudah menerima Islam, menerima wahyu dan seterusnya. Maka ini penafsiran yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian kita lanjutkan, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qawluhu wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami letakkan darimu wizrak, beban-bebanmu. Ya. Wizrak, beban, atau kalau kita artikan dosa, yaitu Allah letakkan semua dosa. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kalaulah itu dilakukan sebelum terjadinya. Dan Rasulullah SAW terlindungi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami letakkan darimu wizrak, beban-bebanmu, bima'na liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yaitu supaya Allah mengampunimu apa-apa yang telah lalu dari dosamu dan apa-apa yang akan datang. Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang berupa kesalahan sudah terampuni. Subhanallah. Begitu luar biasa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi anqadha dhahrak. Di mana beban tersebut yang telah memberatkan punggungmu. Al-inqad as-saut. Makna inqad secara asal adalah suara. Wa qala ghairu wahid min as-salaf fi qawlihi alladhi anqadha dhahrak. Berkata bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf dalam menafsirkan alladhi anqadha dhahrak ay athqalaka hamlah. Athqalaka yang telah memberatkanmu hamluhu untuk menanggungnya. Allah letakkan semua itu. Setelah Allah letakkan semua beban-beban Nabi Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak, maka kami angkat bagimu dzikrak, penyebutanmu. Qala Mujahid, la udhkaru illa dzukirta ma'i, yaitu tidaklah aku disebut, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, tidaklah nama Allah disebut kecuali namamu juga disebut, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bal la yasihul Islam illa bihima. Tidak akan sah keislaman seseorang tanpa mengucapkan ini. Walaupun hatinya mengakui Islam, walaupun dia membela Islam, tetapi mulutnya yang mampu untuk berucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian dia tidak mau, maka belum teranggap Islam. Belum teranggap Islam. Sehingga syarat rukun daripada Islam adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini ijma' para ulama. Kalau ada seorang yang dia mengakui Islam, agama yang benar, mendukung Islam, membela Islam, tetapi dia sendiri enggak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka para ulama mengatakan belum masuk Islam orang tersebut. Belum masuk Islam. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Allah angkat penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Falaisa khatib wala mutasyahhid. Tidaklah satu orang khatib pun ataupun seorang yang bersyahadat pun, wala sahib salat, dan tidaklah pula orang yang salat illa yunadi biha, kecuali mengucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Imam Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarana Amr ibn al-Harith an Darraj an Abi al-Haytham an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalau kita mau perhatikan sanadnya dhaif. Darraj ibn Sam'an dhaif.
Daraj Ibnu Sam'an dhaif. Tetapi kita baca karena ini untuk dalam rangka penafsiran. Atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala inna rabbi wa rabbaki yaqul. Rabbku dan Rabbmu mengatakan, kaifa ya rafa'ta dzikrak. Bagaimana engkau angkat penyebutanmu? Qala Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Qala idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila aku disebut, namamu juga disebut. Ya. Sehingga penafsiran daripada Qatadah dan Mujahid, ya, ini lebih tepatnya kita sandarkan kepada Mujahid dan Qatadah dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in. Adapun hadis yang menafsirkan seperti ini, idza dzukirtu dzukirta ma'i, hadisnya dengan lafaz ini dhaif. Tetapi sekali lagi, ini dalam rangka menafsirkan. Dan kata Imam Ahmad, ya, salah satu la isnadah lahu, ada 3 hal yang tidak ada sanadnya, salah satunya adalah at-tafsir. Wa kadza rawahu Ibnu Abi Hatim an Yunus an Abdul A'la bihi. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yunus dari Abdul A'la, wa rawahu Abu Ya'la min tariq Ibn Lahiyah an Darraj. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la al-Musili dari jalan periwayatan Ibnu Lahiyah dari Darraj. Ibnu Lahiyah juga dhaif, Darraj juga dhaif. Ada 2 orang, Ibnu Lahiyah Abdullah bin Lahiyah dan Darraj Ibnu Sam'an. Kedua-duanya dhaif. Apalagi ya, khana fi din azakumullah. Demikian. Ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dalam tafsirnya, haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Abu Umar al-Hawdi qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Atha bin Sa'ib an Sa'id bin Jubair bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih. Sa'altu Rabbi mas'alatan wadidtu anni lam akun sa'altuh. Aku meminta kepada Rabbku sebuah permintaan, sebuah pertanyaan yang aku khawatir aku nanti tidak bisa menanyakannya atau memintanya. Faqultu, aku katakan, qad kanat qalbi anbiya minhum man sukhirat lahu rih. Al-afu. Qad kanat qabli anbiya minhum man sukhirat lahu rih wa minhum man yuhyi al-mauta. Sesungguhnya nabi-nabi sebelumku ada yang mereka ditundukkan angin baginya. Ada yang mereka Allah hidupkan baginya orang yang sudah mati. Qala, maka Allah mengatakan dalam hadits qudsi ini, ya Muhammad, alam ajidka yatiman fa awaituka. Bukankah aku dapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku, kata Allah Subhanahu wa taala, lindungi engkau. Qultu bala ya Rabbi, tentu saja wahai Rabbku. Qala alam ajidka dhalan fahadaituk. Bukankah aku dapati engkau dhal, ya, dalam keadaan dhal ini hati-hati menafsirkannya, menerjemahkannya juga kita hati-hati. Wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapati engkau dhalan, kemudian aku berikan petunjuk. Ada beberapa penafsiran, setidaknya 3 penafsiran dari kalangan para ulama dalam kita memahami kalimat dhalan, karena kalau kita mau terjemahkan bebas artinya sesat, kan begitu. Kami dapati engkau sesat, kemudian dapat petunjuk. Ada orang jahil yang mengatakan, oh berarti Nabi Muhammad dulu sesat, baru dapat hidayah setelah itu. Hada batil, hada kalamun batil, ya, tidak dipahami oleh para ulama salaf. Bahkan yang difahami oleh para ulama salaf, dhal di sini bermakna, ya, tidak mengerti mal iman. Ya. Ketika itu Nabi Muhammad belum mengerti apa itu hakikat iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan iman dan Islam. Ini makna yang pertama. Jadi dhal bermakna belum tahu kemudian diberitahu. Kemudian yang kedua,
Mungkin kita cukupkan dengan dua penafsiran ini. Yakni Nabi Muhammad SAW ketika kecil pernah bermain di Makkah, kemudian tersesat jalan, nggak tahu jalan pulang. Fahada. Kemudian Allah tunjukkan jalan pulang. Ya. Dua penafsiran ini penafsiran dari ulama salaf. Ya. Dan kita jangan keluar dari penafsiran-penafsiran ini. Jangan kita menyimpulkan sendiri. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku." Qala alam yajidka 'ailan fa aghnaytuka? Bukankah aku dapati engkau dalam keadaan kekurangan kemudian aku cukupkan engkau? Qala qultu bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Qala alam ashrah laka sadrak? Bukankah telah kami lapangkan, aku lapangkan bagimu dadamu? Alan anfa laka dzikra? Bukankah aku telah angkat bagimu penyebutanmu? Qultu, aku katakan, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Ya. Ini adalah bentuk kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala Abu Nu'aim fi Dalail Nubuwah. Berkata Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Dalailun Nubuwah. Ya, kitab Dalailun Nubuwah yang ma'ruf ada dua ya. Yang pertama karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Kemudian yang kedua Dalailun Nubuwah karya daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Dua-duanya kitab yang sangat bagus menceritakan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup beliau. حدثنا أبو أحمد الخضريفي قال حدثنا موسى بن سهل الجويني قال حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي قال حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض, ketika aku selesai terhadap apa yang Allah perintahkan aku dengannya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit-langit dan bumi. Qultu, aku berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa waqad karramtahu. Wahai Rabbku, sesungguhnya tidaklah satu nabi pun sebelumku kecuali engkau telah muliakan dia. Ja'alta Ibrahim khalilan. Engkau telah jadikan Ibrahim sebagai kasih terdekatmu. Wa Musa kaliman. Dan engkau telah jadikan Nabi Musa orang yang langsung engkau ajak bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah ajak bicara langsung Nabi Musa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tuwa. Ketika Allah menyeru kepada Musa di lembah muqaddas yaitu Tuwa. Wasakharta li Dawud al-jibal. Engkau tundukkan bagi Nabi Dawud gunung-gunung. Wa li Sulaiman ar-rih wasyayatin. Dan engkau tundukkan bagi Nabi Sulaiman angin yang bisa beliau tunggangi, bisa membawa ke sana kemari. Dan syaitan-syaitan tunduk. Tidak bisa mengganggu. Tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Wa ahyaita li Isa al-mauta. Bahkan kau hidupkan bagi Nabi Isa orang yang sudah mati. Fama ja'alta li. Lalu apa yang engkau jadikan untukku ya Allah? Qala awalaysa qad a'taituka afdal min dzalika kullih. Maka Allah menjawab, bukankah aku telah memberimu perkara yang lebih utama dibandingkan itu semua? Inni la udkaru illa dzukirta ma'i, yaitu tidaklah namaku disebut kecuali setelah itu namamu disebut juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ja'altu sudura ummatika anajil yaqra'una al-Qur'an zahiran wa lam u'tiha ummah. Dan
kami jadikan dada-dada umatmu itu dada-dada yang mudah untuk menerima kebenaran. Mereka mudah yaqra'unal Qur'an zahiran, mudah untuk membaca Quran. Semangat untuk membaca Quran. Walam u'tiha ummah, dan aku tidak pernah beri yang seperti itu pada umat-umat sebelumnya. Sehingga tidak ada kitab yang terhafal kecuali kitab Al-Quran. Enggak ada Taurat Injil dihafal oleh pemeluknya, enggak ada. Tapi Al-Quran dari semenjak diturunkan, dihafal oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, para penuntut ilmu, sampai nanti yang Allah kehendaki dekat hari kiamat. Allah jaga. Dijaga dengan hafalan-hafalan kaum muslimin yang menghafalnya, dijaga makna-maknanya dengan kitab-kitab para ulama dalam menafsirkannya. Dimudahkan. Ini adalah sebuah anugerah, ikhwan fillah azakumullah, yang tiada tara bagi umatnya Nabi Muhammad. Wa a'taituka kanzan min kunuzi arsy, dan aku berikan hanya kepadamu satu perbendaharaan yang sangat besar dari perbendaharaan arsy-Ku. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini adalah dari perbendaharaan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Nabi Muhammad sangat dimuliakan. Wa hakal Baghawi an Ibnu Abbas wa Mujahid, dihikayatkan oleh Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi. Beliau hidup sekitar 150 sampai 200 tahun sebelum Ibnu Katsir. Ya, jauh sebelum itu. Punya kitab tafsir 4 jilid berjudul Ma'alimut Tamzil fi Ilmi Tafsir, atau lebih dikenal dengan Tafsir Al-Baghawi. Beliau juga penulis kitab Syarhus Sunnah 15 jilid. Al-Baghawi kemudian beliau ringkas menjadi kitab Masabihus Sunnah 8 jilid. Kemudian beliau ringkas lagi menjadi kitab Mishkatul Masabih 3 jilid tentang hadis. Dan beliau adalah seorang ulama ahli sunnah yang kokoh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau menghikayatkan dari Ibnu Abbas, demikian pula Imam Mujahid, anal murada bidzalik al-adhan. Yang dimaksudkan dengan la udhkaru illa dzukirta ma'i, tidaklah engkau disebut kecuali, tidaklah namaku disebut kecuali namamu juga disebut, itu adalah adzan. Yakni dzikrahu fih, disebutkan di dalam lafaz adzan nama Nabi Muhammad. Wa awrada min syi'ri Hisan bin Thabit, sehingga terdapat dalam syairnya Hisan bin Thabit, agharru alaihi lin-nubuwwa khatamu minallahi min nurin yaluhu wa yashhadu. Sinar putih yang paling terang benderang yang dimiliki oleh para nabi adalah nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad. Nur dari Allah yang berkilat, bercahaya dan dipersaksikan oleh seluruh umat. Wa dhammal ilah isman nabiyyi ila ismihi idza qila fil khamsil muadzdzini asyhadu. Dan Allah gabungkan nama nabi kepada namanya Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan pada salat 5 waktu oleh muadzin asyhadu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disebut. Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadza muhammadun. Dan Allah syak, yaitu maksudnya istiqaq, diambil dari nama Allah untuk nama Nabi Muhammad, untuk memuliakan nama Nabi Muhammad. Fadul arsy, maka Allah yang memiliki arsy, mahmudun, terpuji, alhamdulillah, mahmudun, yang maha terpuji. Wa hadza Muhammadun, dan nabinya namanya Muhammad. Ya, Muhammad, makna Muhammad dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis Jubair bin Mut'im, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, kabarkanlah mengenai dirimu wahai Rasul. Kemudian Rasulullah berdiri dan mengatakan, ana Muhammadun, ana Ahmadu, ana al-Mahi, ana al-Hashir, ana al-Aqib. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah al-Hashir, aku adalah
Al-Aqib, aku adalah Al-Mahi, dalam riwayat lain aku adalah Al-Muqaffi. Itulah lima nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Makna Muhammad adalah orang yang senantiasa terpuji dan dipuji. Sehingga bagaimana orang musyrikin mencela Nabi Muhammad, ketika dicela Dosar Muhammad tercela, enggak bisa tercela karena namanya terpuji. Masa Dosar yang terpuji tercela kan enggak bisa. Sehingga bagaimanapun Nabi Muhammad tidak bisa dicela karena namanya Muhammad. Namanya orang yang terpuji. Enggak bisa dicela. Bagaimanapun orang kafir mencelanya, tetap Nabi Muhammad terpuji. Ketika mereka Muhammad begini, Muhammad begitu, mereka lagi mencela, tetapi tetap bagaimanapun Nabi Muhammad terpuji karena namanya Muhammad, orang yang senantiasa terpuji. Marrah ba'da marrah, kata Al-Hafidz. Waktu demi waktu senantiasa terpuji. Adapun Ahmad maknanya aktsarul hamidin, yaitu orang yang paling banyak memuji dari orang-orang yang banyak memuji. Jadi kalau Muhammad orang yang terpuji, kalau Ahmad orang yang memuji. Kalau Al-Mahi alladhi yamhu bihil kufur. Yamhullah bihil kufur. Al-Mahi adalah yang dengan sebab Nabi Muhammad kekufuran itu musnah. Dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian Al-Hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadamayya. Yaitu Al-Hashir, nama beliau, di mana manusia nanti dibangkitkan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Beliau yang pertama nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika beliau dibangkitkan, beliau melihat Nabi Musa bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jelas yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bergelantungan di arsy-Nya Allah adalah Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Kemudian Al-Aqib Al-Muqaffi maknanya la nabiyya ba'd, yang tidak ada nabi setelahnya. Ini lima nama yang wajib kita kenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 5 nama ini kita harus kenal. Demikian. Ya. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, rafa'allahu dzikrahu fil awwalin wal akhirin. Allah angkat penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat yang awal sampai yang akhir. Wa nawwarahu bihi hina akhadha al-mitsaq 'ala jami'in nabiyyin ay yu'minu bih. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar muliakan Nabi Muhammad dengan mengambil sumpah seluruh nabi yang ada ribuan ini untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Tidaklah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kecuali diambil sumpahnya untuk beriman dengan Nabi Muhammad dan memberitakan kepada umatnya untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Padahal ketika itu Nabi Muhammad belum terlahir. Wa ayyamuru umamahum bil imani bih, dan wajib bagi mereka para nabi sebelum Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya harus beriman dengan Nabi Muhammad. Bahkan diabadikan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil dengan nama Ahmad. Wa mubasysyiran min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, dan aku diutus adalah untuk memberikan berita gembira akan datangnya Rasul terakhir yang namanya Ahmad. Itu diutusnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa adalah Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Dari 6.000 sekian itu, sekian ribu. Nabi Isa yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Isa tidak ada Nabi lagi kecuali Nabi Muhammad. Maka beliaulah yang diutus oleh Allah mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Sebagai pembawa berita gembira bahwasanya setelahku ada nabi yang bernama Ahmad. Oleh karena itu, ikhwana fi din azakumullahu jami'an, disebutkan dalam Taurat dan Injil ciri-ciri Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang Yahudi Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad, ciri-ciri fisiknya, cara jalannya, sifat tawadhu'nya, akhlaknya, bahkan rambutnya, bahkan bentuk tubuhnya, mereka paham. Seperti pahamnya mereka terhadap anak mereka sendiri. Kenal, paham. Mereka lihat langsung paham. Ini Nabi akhir zaman. Langsung paham, ikhwana fi din azakumullah. Sampai dukun-dukun paranormal, tukang ramal ketika itu paham.
Paham dari mana? Dari jin-jin mereka memberitahu akan ada nabi terakhir namanya Ahmad. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi, salah satu ahbar, salah satu pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Syam, ketika ada sahabat yang sedang masih belum masuk Islam, belum ada Nabi Muhammad, sedang berdagang di Syam. Di sana dipanggil oleh seorang ahbar min rahbani Yahudi, dari pendeta-pendeta Yahudi, disuruh kembali sahabat tersebut. Ya. Akan datang Nabi akhir zaman. Bagaimana engkau tahu? Qad kharaja najmu. Telah keluar bintangnya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, di malam harinya itu ada satu bintang yang tidak pernah muncul sebelumnya, dan setelah itu tidak akan muncul lagi. Mereka namakan Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Ketika malam itu muncul bintang Ahmad tersebut, berarti Nabi Muhammad paginya lahir. Dan mereka setiap hari setelah Nabi Isa, kurun waktu sekian ratus tahun, setiap hari mereka, setiap malam memperhatikan, sudah muncul belum bintangnya. Setiap hari mereka pekerjaannya. Kenapa orang-orang Yahudi, mereka dari Palestina hijrah ke Madinah? Kenapa? Untuk mencari Nabi terakhir. Karena mereka yakin Nabi terakhir akan ada di Madinah. Diperhatikan. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah faqad syahara dzikruh fi ummatihi fala yudhkarullah illa dzikra ma'ah. Tidaklah sungguh telah terkenal nama beliau, tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut nama Rasulullah. Dan terakhir kita baca satu syair yang dikatakan oleh As-Sarsari rahimahullah, la yasihul adhan fil fardhi illa bismihil adbi fil fammil mardi. Tidaklah sah satu azan di dalam salat-salat fardu kecuali ada nama Nabi Muhammad yang diucapkan dengan murni dari mulut yang diridhai. Wa qala aidan alam tara annaha la yasihu adhanuna wala farduna illam nukirruhu fihima. Bukankah tidak sah adzan-adzan kita dan salat-salat fardu kita kalau kita tidak mengucapkan nama Nabi Muhammad di dalam adzan dan di dalam salat kita. Sehingga inilah satu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh seluruh nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah kita senang. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling akhir, yang paling pendek umurnya, tetapi pahalanya dilipat gandakan paling banyak dan paling cepat masuk surganya sebelum umat-umat yang lain. Kita bersyukur. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah, nas'alukal jannah ya Allah wa na'udzubika minan nar. Wa nas'aluka ya Allah an nattabi'a sunnata rasulika sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal istiqamah alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.